Suatu hari dua sosok pemuda bernama Acing dan Cacing. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka berdua saling menyayangi. Mereka bekerja banting tulang demi kebutuhan hidup keluarganya. Setiap harinya mereka jadi cleaning service dan pemulung sampah di sebuah perkantoran megah. Suatu hari Acing dan Cacing duduk diskusi cara merubah nasib dengan cepat karena mereka ingin hidup megah seperti yang ada di kantor. Maka terjadilah dialog. Acing, aku dapat kerjaan dari kepala bidan kantor perpajakan. Hadiahnya tinggi loh. Menurut kau, aku terima tidak? Ya terimalah, tapi untungnya sewajarnya. Jangan modalnya 5 juta kau ambil 50 juta. Itu korupsi namanya. Dan bahaya daripada korupsi, akan terjadi penderitaan pada saat sakaratul maut. Pekerjaan cleaning service itu mulia dan gajinya sangat berkah, sekalipun sedikit, tapi karena keluar dari keringat, maka doa seorang pekerja cleaning service selalu melangit. Dan perlu kita yakini ada berkah yang memberikan rahmat. Oke, terima kasih atas masukannya, saudaraku. Semoga persahabatan kita tetap langgeng dan kita bisa menempuh cita-cita yang penuh rahmat. Assalamualaikum Pak, saya sudah selesaikan bersihkan semua komputernya, AC-nya, dan lantainya. Semua peralatan yang saya beli, sisanya itu saya simpang di gudang kantor. Dan terima kasih, semua sudah selesai Pak. Oke, terima kasih Pak Cacing. Dan sisanya apakah uang cukup? Sudah cukup Pak. Uang cukup Pak, terima kasih banyak. Oh, jadi uang 50 juta satu kantor itu habis ya? Oke, kalau gitu sisanya ambil aja. Oke, terima kasih ya. Acim, kemarin beta punya pekerjaan itu untung besar. Uang habis 15 juta dengan semua peralatan cleaning service. Lalu uang sisanya itu 35 juta. Luar biasa beta punya keuntungan. Dan keuntungan ini baru pernah aku dapatkan. Ini sudah yang disebut cepat kaya dengan cara pintar mencari uang. Apa Acing? Jadi begini, Cacing. Pendapatan kau itu tidak wajar. Uang yang gaji dengan dia punya peralatan 15 juta, masa untung 35 juta. Itu sebuah keuntungan yang tidak wajar. Dan itu ketika Anda meninggal, itu berbahaya. Karena itu termasuk uang koruptor. Koruptor itu mendapatkan keuntungan yang tidak sewajarnya. Dan itu berbahaya bagi jasmani Anda, keluarga Anda, dan turunan Anda. Wih, persetang Acing. Hidup ini susah, cari uang susah. Orang besar juga pencuri kok. Masa kita juga mau kaya? Masa mereka saja mau kaya? Dan cara kaya yang paling cepat, ya kita mendapatkan untung yang sewajarnya. Ini wajar karena beliau terima dan mereka tidak marah. Iya, mereka tidak marah karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu bahwa harus habis dengan membersihkan semua ruangan itu dan habis 15 juta dengan gajinya, lalu tiba-tiba mereka tahu, maka mereka akan mencatat nama Anda pelaku korupsi dan tidak mungkin lagi Anda dipakai.
Itu karena mereka tidak tahu saja. Menurut saya, Anda telah melaksanakan praktek korupsi yang sangat membahayakan hidup Anda dan masa depan negara, bangsa, dan orang banyak. Ini praktek yang paling berbahaya bagi umat manusia dan musuh bangsa Indonesia. Bahkan semua jadi musuh koruptor. Alah, masa bodoh, yang penting kaya, yang penting banyak uang, yang penting kita bisa happy-happy. Tujuan hidup ini kan happy-happy. Orang cari uang untuk apa? Memperkaya diri cepat, mendapatkan kebahagiaan dengan bisa makan enak, tidur enak. Oke, terserah cacing. Menurut saya, kita berbeda pemahaman. Pemahaman seperti itu menurut saya adalah sikap daripada korupsi. Dan sikap itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, kehidupan suatu bangsa, dan negara. Oke, sampai di sini kita punya persahabatan karena saya tidak mau mengikuti pola hidup dan pola pemahaman seperti itu. Terima kasih. Oke, saya berangkat. Cacim, ente sekarang hebat sudah punya mobil. Luar biasa, padahal dulu jadi cleaning service saja. Ya, kerja keras. Lalu kita ya korupsi sedikit-sedikit. Yang penting bisa dapat uang banyak toh. Ih, masa sifat kayak begitu? Masa sih sifat kau begitu? Hati-hati dengan uang korupsi. Uang korupsi itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, nanti kita berurusan dari belakang. Yang penting senang, kenyang, kencang. Sejak kapan Pak? Sakit apa? Keluhannya bagaimana? Sudah lama dokter, sakit saya ini sudah lama dokter. Saya sudah lama sakit Pak dokter. Sakit sekali dokter. Ayo Pak, coba duduk di sini saya periksa. Dokter, saya sakit dokter, tolong dokter. Pak Cing mau kemana Pak Cing? Saya menjenguk teman ke rumah sakit. Saya mau jenguk teman di rumah sakit. Beliau sakit berat sekali. Sakit apa katanya Pak? Saya juga belum tahu, nanti saya sampai di sana baru tahu apa sebenarnya penyakit. Assalamualaikum. Cacing, bagaimana? Astaga, ini sudah bagaimana? Ya ampun, semoga Anda sabar menghadapi cobaan ini. Jadi saudaraku, jaga kesehatan, jangan lupa minum obat, karena penyakit itu sebenarnya teguran dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita kembali ke jalan yang benar, menjaga kesehatan dan memberikan pola hidup sehat, mulai dari cara berpikir yang sehat. Terima kasih Acim, suka ingat beta, terima kasih sudah kasih ingat saya. Semoga saya lekas sembuh. Semoga saya lekas sembuh ya. Tolong doakan saya ya, Acim. Oke, Cacing, kalau begitu saya pamit dulu ya. Jangan lupa minum obat dan selalu jaga kesehatan ya. Pak Acim sejak pergi jenguk teman di rumah sakit, bagaimana keadaannya? Kasihan Pak Scott. Beliau sakit berat.
habis uangnya yang dicari selama ini untuk berobat, karena mesti cuci darah, karena semua komplikasi dan butuh perawatan yang lama. Oh begitu Pak Acim ya. Kasihan ya. Ya namanya juga sakit. Sakit itu bagian dari teguran Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Iya, benar itu. Saya dengan cacing memang teman dekat dan teman baik. Tapi kita punya pemahaman agak berbeda dalam mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu syukur, sehat, ikhlas. Tapi kalau teman satu itu uang banyak, rumah besar, lalu kemudian banyak tabungannya, itu yang disebut sehat menurut teman saya. Jadi kita berbeda pemahaman. Sebenarnya semua rezeki yang kita dapatkan itu harus halal dan thayyib. Karena ketika makanan masuk di dalam tubuh kita itu tidak bersumber dari jerih payah dan keringat yang halal, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa berubah jadi penyakit. Dia menjadi darah, lalu kemudian dia bisa merusak tubuh kita dari dalam. Ya, makanya perilaku korupsi, makanan korupsi, termasuk makanan yang berbahaya bagi tubuh kita, uang korupsi dan segala apa saja yang berhubungan dengan korupsi, itu merusak peradaban dan bisa menciptakan krisis moral, krisis etika, dan krisis kebangsaan. Jadi teman ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa hindari korupsi karena berbahaya bagi masa depan hidup manusia. Dan ketika sakaratul maut, uang korupsi itu bisa menyiksa kita saat kematian.